Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anita faruqi wal ujwan amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, serta anak cucu di mata pun berada. Selamat malam, sampurasun. Malam ini kita ada pertanyaan dari teman-teman kita, 1-2 orang, setelah membaca bahasan kita tentang KKA, Kartu Kembang Anak. Begini pertanyaannya, Ki, saya nggak usah ya tahu tentang KKA karena saya bukan bagiannya, bukan bidangnya, tapi saya mah selamanya di TU. Apalagi saya mah hanya sebagai staf biasa, biarlah nggak tahu juga. Nah, ini bukan pendapat yang salah, tidak salah, tapi sebaiknya kita tahu. Sebaiknya kita tahu ya. Kenapa? Karena pengalaman Aki, merek kita itu bukan merek TU. Merek kita itu bukan merek KS. Merek kita itu adalah merek BKKBN. Merek pengelola program KB. Jadi di masyarakat, di lingkungan, di tetangga, kita itu capnya petugas KB. Jadi segala sesuatu urusan yang berkaitan dengan KB itu suka ditanyakan ke kita. Nah, pernah memang ada seseorang yang berbicara ke Aki, pulang, Ki, katanya kemarin ada yang pusing alias liur karena minum pel. Terus nanya ke saya tidak tahu. Jawab aja saya tidak tahu itu sebetulnya gimana. Nah, itu untuk menjaga hal-hal yang seperti itu. Mungkinlah kita itu tidak usah harus secara detail, tapi paling tidak inti-inti daripada pengelolaan program Bangga Kencana itu kita harus apa. Dan memang saya mah tidak dilatih secara khusus. Misalnya yang latihan BKB itu biasanya adalah orang-orang yang berkaitan dengan tugas-tugas BKB. Tapi kan di kita itu ada MEKO. Di kita itu ada kesamaan-kesamaan. Apa yang paling utama? Makanya ini kan di daerah-daerah yang teman-teman dari BKKBN-nya sudah pada pensiun, habis, dan terus diganti sama teman-teman yang lain yang tidak nyambung itu make-up-nya. Bukan soal programnya, make-up-nya. Ya. Pertama kita itu untuk menyamakan persepsi dan mengetahui seluruh program itu ada yang disebut radalgram. Radalgram itu adalah rapat pengendalian program. Dibahas itu semua. Bayangkan ya, kalau di tingkat pusat itu kan Zoom itu kan ke seluruh provinsi se-Indonesia dan dilaksanakan mulai jam 8 pagi atau paling telat jam 9 sampai larut malam. Satu persatu itu dibahas ya. Nah, di tingkat nasional memang tidak membahas KKA karena itu adalah terlalu global ya, terlalu global. Nah, tapi di situ disebut BKB, dievaluasi di depan semua ya, terutama tentang tingkat partisipasi atau target-target yang kita menjadi beban yang harus dikerjakan. Radalgram. Di provinsi ada lagi radalgram. Nah, ini sebaiknya radalgram itu kan di kabupaten kota dilakukan. Memang banyak kepala-kepala yang tidak asli NIP 38 tidak lagi membuat radalgram. Siapa yang harus mengingatkannya? Kita yang masih ada di situ. Ya kalau sudah bubar ini harus nyambung. Mungkin provinsi tetap membuat mekanisme tentang radalgram ya. Itu radalgram. Mungkin di tingkat kabupaten tidak juga, lebih teknis ya. Lebih teknis lagi adalah di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu kan ada staff meeting, disitulah pembahasan tentang jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
Karena staff meeting kita itu sekarang masih ada. Tapi lebih banyak kepada perintah, rencana kerja. Sedangkan keilmuan ini sudah mulai berkurang. Datangkan ya yang disebut dengan PS pendamping senior lapang itu PSL itu. Untuk hal-hal yang tertentu ya, untuk hal-hal yang tertentu. Itu yang pertama. Jadi harus, Pak. Nanti apalagi lagi stunting, itu harusnya dia dengar misalnya dari TVRI atau dari apa gitu, media massa. Katanya harus ada KKA. Neng, apa KKA itu? Nggak tahu saya juga. Apalagi kalau sudah orang BKKBN punya anak balita tidak punya KKA, itu berarti kita tidak memberikan contoh. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, alat kita itu dulu adalah bintek. Makanya berbeda bintek yang dikembangkan sekarang di dinas-dinas lain dengan bintek yang kita punya. Kalau kita mah bintek itu bukan bimbingan tetek, tapi pembinaan teknis di lapangan. Nah, bintek ini diciptakan untuk tahu seluruh totalitas program. Beda. Sekarang banyak yang melakukan bintek-bintek itu per jalur. Jadi tidak peduli dengan yang lain. Jadi kalau bidang KS datangnya ke BKB atau KKA ya, K3 namanya. KKA datang nanti ke BKR begitu. Kalau misalnya program KB-nya apa bidang KB-nya ke pelayanan gitu. Dulu nggak begitu ya, nggak begitu. Ini kalau dikembangkan bagus. Malah di provinsi itu ada yang disebut dengan bintek itu 3 kategori kan. Aki sering mengingatkan. Pas yang ke-1 adalah baret merah. Itu pasukan tempur terdepan kepada daerah-daerah yang sulit itu dilaksanakan. Yang kedua ada bintek baret hijau. Nah itu adalah kepada daerah-daerah yang landai, kepada daerah-daerah yang tidak begitu sulit KB-nya. Dan yang ketiga ada pacat, pasukan cadangan. Dia mah kalau baret merah dan baret hijau itu sudah tidak bisa berangkat, dia adalah pasukan cadangannya. Nah di situ totalitas programnya. Jadi misalnya kan dari provinsi itu 4 hari kita itu, yaitu 2 hari di perjalanan dari provinsi dan analisa di kabupaten, kemudian dilihat daerah mana tertinggi, daerah mana terendah. Nah besoknya kita 2 hari di lapangan. 1 hari di daerah tertinggi, kenapa berhasil? 1 hari di daerah terendah, itu kenapa tidak berhasil? Gitu ya. Kemudian hari keempatnya itu adalah kita rapat komponen atau rapat seluruh program di tingkat kabupaten. Ya, jadi dibahas. Jadi semua tahu ya. Kalau misalnya sama sekali sebagai staf saja tidak usah harus terlalu jelas, tapi paling tidak pada isu-isu sentral tertentu itu harus tahu ya. Misalnya sekarang masanya stunting, kita harus tahu apa peran kita ya, diberitahukanlah terutama tentang KIE, penggerakan masyarakat dan pendampingan keluarga. Itu kan tugas kita. Saya kira sekali lagi dari Aki minta supaya kita hafal paling tidak mengetahui sebagai label petugas yang rencana. Berbeda dengan kesehatan beda. Kalau di kesehatan labelnya itu ditentukan oleh profesi. Misalnya ini mah dokter, ini mah bidan, ini mah perawat. Itu kan tahu. Orang semuanya umum tahu. Oh bertanya ini pasti ini ke dokter. Kalau ke kita enggak. Ke kita mah semua petugas KB dianggapnya tahu KB. Ini motivasi dari Aki ya. Motivasi dari Aki karena memang pengalaman Aki juga begitu sama ya. Jadi tidak boleh mengatakan tidak tahu pada hal-hal yang sifatnya umum. Tapi paling tidak ya itulah menghindar-hindar nama. Sebentar ya. Saya kalau tidak salah agak lupa nanti ditanyakan besok dijawab. Begitulah caranya ya. Ini teman kita ini pertanyaannya bagus sekali. Itulah yang ingin Aki sampaikan malam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.